Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody. How are you today? I hope all of you is fine. Today we're gonna have subject about TEFL, teaching English foreign language. Okay, before we start our class, make sure you have to enter Google Classroom and then giving information if you cannot present at our class. And fill your name on student presency. I give you the time to click Google Classroom and join the class to make sure you are in already. Before we learn about TEFL, you should have to know about acronym. This acronym you may pay attention with EFL, ESL, and TEFL. Jadi maksudnya kalau teman-teman mau mempelajari apa itu TEFL, kita harus paham dulu akronim di akronim berikut ini ya. Maksud di EFL itu jadi kita ngajarin bahasa Inggris tapi mereka berbahasa Inggris itu sebagai foreign language, bukan second language-nya mereka. Jadi mungkin mereka berbahasa Indonesia, mother language-nya sebagai berbahasa Melayu dan lain sebagainya. Jadi bahasa Inggris as a foreign language. Nah, kalau yang berikutnya ESL, English as second language. Jadi kalau kita first language-nya adalah bahasa Indonesia, second language-nya kan kita bahasa daerah ya. Nah, sedangkan kalau bahasa Inggris itu kita sebagai bahasa asing, lain dengan Malaysia. Kalau Malaysia first language-nya Melayu, second language-nya English. Jadi bukan foreign language-nya English. Makanya orang Melayu itu lebih fasih, terutama orang Malaysia lebih fasih juga mengucapkan bahasa Inggris karena second language buat mereka. Nah, sedangkan TEFL itu teaching English as a foreign language, kita mengajarkan bahasa Inggris untuk penutur asing. Jadi seperti orang Indonesia karena bahasa Inggris sebagai foreign language bukan second language. So it's so different about teaching strategy and technique. Kita simak ya. Jelasnya teman-teman bisa simak lihat diagram ini perbedaan second language dan foreign language. Jadi second language itu use for public communication. Jadi kalau kita ketemu teman-teman kita kan biasanya selain bahasa Indonesia kita pakai bahasa daerah ya. Beda dengan bahasa asing, itu tidak kita ucapkan di sini. Nah, sedangkan foreign language itu sendiri digunakannya sangat particular atau spesifik dan tidak common ya digunakan. Kalau di kita ya kayak bahasa Inggris, China, India, Spanyol dan lain sebagainya itu menjadi foreign language buat kita ya. So itu ada cara tersendiri ketika kita mengajarkan bahasa Inggris di second language-nya mereka dan bahasa Inggris di foreign language-nya mereka. Nah, hari ini kita mau belajar tentang itu. Teman-teman sudah dapat poinnya ya. Di bahasa sederhananya, TEFL adalah teaching English to student who first language is not English. Seperti itu. Sebelum kita mengajar TEFL, kita harus bisa membedakan what the differences between approach, method, technique, and strategy. Why? Karena kita harus bisa menggunakan keempat hal ini supaya nanti ketika pengajarannya dapat berjalan dengan efektif. Berikut ini ada diagram. Pertama, strategic plan of action or design to achieve the overall learning aims or outcomes. Jadi kita membuat desain seperti apa sih pembelajaran yang efektif untuk mencapai satu tujuan yang sudah kita tetapkan. Sedangkan method adalah the way of doing it on orderly logical arrangement. Jadi cara gimana kita mencapai tujuan yang tadi kita sudah tetapkan sebelumnya. Nah, sedangkan kalau teknik itu sendiri, the execution of the method used to achieve the strategic plan. Jadi apa
metode apa yang kita gunakan untuk mencapai tujuan yang di awal tadi kita sudah tentukan. So, strategi, method, and teknik itu saling berhubungan satu sama lain. Jadi kalau strategi, metode, teknik itu harus saling berhubungan. Nah, dalam mengajarkan bahasa ada classifying method by focusing language center, ada learner center, dan learning center. Perbedaan dari ketiga hal tersebut, kalau language center itu emphasize on form, jadi lebih fokus pada bentuk-bentuknya. Kemudian kalau learner center itu emphasize on form and pragmatic, jadi bentuk dan penggunaannya. Kemudian yang terakhir itu adalah learning center, emphasize on language use, jadi fokus pada penggunaan bahasa itu sendiri. Demikian teman-teman penjelasan tentang apa itu TEFL, apa itu akronimnya, dan juga metode, strategi, dan teknik. Nah, sekarang teman-teman silakan mengerjakan assignment pertama, ada 3 poin, dan silakan teman-teman jika masih merasa belum cukup materi ini, silakan googling, searching, dan bisa di YouTube untuk melengkapi referensi dan pemahaman teman-teman tentang teaching English foreign language. Karena jika kita sudah paham di awal, maka untuk melanjutkan materi setelahnya akan jauh lebih mudah ya teman-teman. So, teman-teman silakan klik what is TEFL, second language, foreign language itu apa. Banyak sekali sumber yang bisa kita explore di sana.